Pemirsa, salam dari Bejana Hidup. Dalam keseharian kita, terbiasalah apabila ada orang tua, apakah seorang ayah, ibu, yang memberikan pesan atau nasihat kepada anak-anaknya, atau orang yang lebih tua, kakek atau nenek, yang memberikan nasihat kepada cucunya. Pesan dan nasihat itu tentang masa depan. Pertanyaan sederhananya, benarkah ada masa depan itu? Kenyataannya, pemirsa, mungkin kekinian yang kita rasakan, gaya hidup yang kita lihat, mungkin orang-orang terdahulu sudah membayangkan. Maka terbiasalah bila ada pesan atau nasihat yang disampaikan, baik-baik kau belajar, baik-baik kau bekerja, supaya baik juga masa depan. Sekali lagi pemirsa, pertanyaannya, adakah masa depan itu? Bagi seseorang, perubahan hidupnya mulai dari remaja, dewasa, hidup berumah tangga, kemudian memasuki masa lanjut usia, barangkali itulah yang bisa kita sebut tahapan-tahapan proses ke masa depan itu tadi. Yang menjadi masalah, justru kita tidak mengetahui persis apakah sesuatu keinginan, cita-cita yang kita katakan ke masa depan itu akan terwujud atau tidak. Maka dalam kekinian kita pun banyak melihat orang-orang yang mungkin terlepas dari jangkauan masa depan yang ia harapkan. Di luar sana mungkin ada seorang yang bergelar insinyur, tetapi aktivitas kehidupannya hari ini justru di bidang sosial dan budaya. Sebaliknya juga mungkin seseorang yang bergelar sarjana pendidikan, semestinya menjadi guru, tetapi akhirnya menjadi aktivis kegiatan sosial. Masa depan itu tadi, dalam prosesnya, harus kita akui juga, banyak orang yang bisa melanjutkan impiannya, cita-citanya, sampai ke tujuan akhirnya. Dan selanjutnya, seleksi alam akan menentukan takdir hidupnya. Kalau begitu, pemirsa, masa depan ini adalah sesuatu yang diinginkan dan yang dicita-citakan. Contoh lain, misalnya, ada seorang pemuda yang sudah menginginkan, merencanakan untuk tahapan-tahapan hidupnya menuju jenjang perkawinan atau pernikahan. Proses itu sudah dirintis. Maka benar, sampailah pada tahapan cita-cita dan keinginan itu, proses pernikahan. Selanjutnya apa? Ada lagi masa depan yang harus dipikirkan. Mungkin setahun, 2 tahun akan bertambah menjadi bertiga karena lahirnya anak. Bertambah tahun, biaya semakin ada bertambah. Biaya kesehatan, biaya hidup, biaya pendidikan, perumahan,
sandang pangan, dan lain-lain. Maka, kalau ada istilah orang mengatakan, jangan terlalu pesimis, jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Karena apa? Jangkauan masa depan itu, jangankan yang 5, 10, 15, 20 tahun ke depan, yang esok saja kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Namun, persiapan ke arah itu memang perlu dilakukan. Pemirsa yang berbahagia, di negeri kita sudah sering diberitakan bahwa pada tahun 2045 akan muncul yang disebut bonus demografis, yakni generasi-generasi baru kita yang hari ini baru tumbuh dan berkembang pada tahun 2045 itu bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan kita. Di sana akan muncul generasi-generasi baru. Kita belum tahu bagaimana situasi dan kondisinya, tetapi setidak-tidaknya perubahan zaman, kemajuan teknologi yang sangat cepat dan sulit dibendung itu, mau tidak mau, hari ini harus sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi perubahan zaman dan kehidupan di masa yang akan datang itu. Sederhananya pemirsa, bahwa seseorang yang memiliki kemudian menanamkan keinginan cita-citanya untuk masa depannya bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi yang perlu direnungkan adalah masa depan itu belum tentu menjadi kenyataan. Artinya, harapan boleh dilakukan, tapi kenyataan tunggu dulu. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga menjadi renungan. Salam dari saya, sampai jumpa.